Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai apa ya, ngeparsing ya. Ujung-ujungnya sih nanti kita akan coba memperagakan mengenai gimana caranya mengambil data dari luar atau dari URL, dari mana ya URL-nya. Misalkan sebagai contoh dari BMKG nanti seperti biasa. Dan kita akan coba lakukan penarikan data sehingga nanti data yang keambil itu kita akan lakukan parsing di Unity. Oke. Baik, saya coba share screen dulu. Oke, nah jadi objektif yang akan kita lakukan tuh seperti ini sih. Jadi yang pertama, kita akan mengembangkan sistem untuk menarik data dari URL. Kemudian setelah itu kita akan coba dapatkan string data yang format JSON-nya itu gitu. Jadi dia berupa string. Dan yang terakhir kita akan lakukan parsing data dari nomor dua ini. Gitu, oke? Nah, untuk targetnya ini kita akan coba bikin dua kasus. Yang pertama dari BMKG. Nanti kita akan lihat ya datanya seperti apa. Kemudian yang terkenal juga ini untuk jadwal sholat. Jadi rasanya kita nggak mungkin ya untuk bikin aplikasi sholat lah sebut. Dengan kita harus selalu menginputkan gitu jadwal sholat dari hari ke hari. Bahkan kita wah bener-bener nginputin dari tahun ini ke tahun 2030 misalkan gitu. Nah, kenapa enggak kita manfaatin penyedia-penyedia data mengenai hal tersebut. Mungkin dalam hal ini adalah salat gitu. Oke. Oke, kita coba akan cek dulu data yang ada tuh seperti apa aja sih di sini. Kita start dari BMKG. Nah, ini BMKG saya tarik. Nah, ini disebut API. API, singkatan dari Application Programming Interface. Nah, seperti itu. Dan hasilnya kalau ini kita akses itu adalah ini dia. Nah ini. Jadi ini tuh API untuk narik data gempa. Ini bisa teman-teman dapetin dari data.bmkg.go.id, data.bmkg.go.id. Nah yang ini ya. Sebenarnya banyak, nggak hanya cuma data gempa yang ini aja, dia juga nyediain data yang lainnya. eh, Ya, jadi diistilahkannya adalah data terbuka. Ya, kita bisa semua developer atau semua ya developer ya bisa itu bisa ngambil data yang disediakan oleh BMKG. Namun datanya yang hanya disediakan saja. Nah ini perakiraan cuaca. Ini saya nggak tahu nih hasilnya ada atau enggak. Kemudian nah ini data gempa bumi dan data peringatan dini cuaca. Ya seperti itu ya. Nah kita coba lihat dari sini. Target kita sih sebenarnya format data JSON dulu ya. Kalau di sini ada XML, nah kita nggak dapet sih. Oh ini deh ada nih format data JSON perakiraan cuaca per 3 jam. Oh ini kita bisa dapetin data-data ini. Wajib untuk mencantumkan BMKG. Nah jadi teman-teman kalau nanti mau bikin aplikasi apa ya yang ngambil data dari API BMKG, nah ini wajib nih harus menampilkan data dari BMKG sebagai sumber datanya. Oke, nah ini akses API-nya. Ada kode wilayah tingkat 4 dan seterusnya. Nanti ada apa ya? Jadi setiap API dia punya padanan parameternya ya untuk teman-teman isikan dia sebagai URL ini gitu. Ya, ini sebagai contohnya yang ada nanti kita akan bahas ya ini di lain kesempatan. Ini data terbuka BMKG untuk gempa bumi. Ada XML, ada JSON, ya jumlah datanya 7. Nah, ini dia. Ya, kita nggak pakai ini. Nah, kita pakainya ini, auto gempa JSON. Ini gempa bumi terbaru berarti. Tanggal pemutakhirannya tanggal sekarang ya, 29 Oktober. Kemudian kalau kita mengambil data daftar gempa yang 15 data terakhir itu di sini gitu. Oke, kita lihat satu-satu aja ya. Kita cek dulu ini, kemudian ini, ada lagi nggak? Ya, kita targetnya JSON aja ya. Ini, kemudian oke, udah. Nah, ini dia. Ini yang tadi ya. Nah, yang ini. Oke, saya bukain aja. Jadi data gempa terakhir, paling terakhir banget. Jadi dirasakan tanggal 28 Oktober. Oh, ini permutakhiran datanya tanggal segini ya. Belum ada gempa di tanggal 29. Dan ini jam 21.40. Kebetulan magnitude apa magnitude-nya 6,8. Gede juga ya.
Oke, nah disorong. Kemudian dia sampai menghasilkan data shake map ini. Nanti kita akan coba bongkar gimana cara ngeluarin data shake map ini. Kemudian ada lagi data yang lain untuk dari BMKG yaitu, nah ini dia. Kebetulan ini kalau nggak salah gempa terkini ya, 15 gempa terakhir. Nah ini yang paling terakhir, jam 21 tadi. Ini, kemudian, dan seterusnya. Dan ini ada 15 data gitu. Oke, yang terakhir ini apa ya? Yang dirasakan ya. Jadi sifatnya yang dirasakan kalau nggak salah. Ya, yang dirasakan. Nah, ke semua ini data yang berjalan di wilayah HTTP ini kita sebut data API gitu, Application Programming Interface. Kalau kita mau lihat data ini lebih rapi, kalau saya sih biasanya pakai JSON Editor Online.org. Nah, ini yang data gempa paling terakhir. Kemudian untuk data gempa yang dirasakan atau 15 data gempa terakhir, saya copy semuanya, saya lempar ke sini. Nah, ini dia. Oke, nah jadi ini gempa yang paling terakhir, udah 8, ini gempa yang kedua terakhir, jam 8, dan ini tiga terakhir, dan seterusnya. Jadi tanggal 28 ini ada tiga gempa ya di Indonesia. Tidak berpotensi tsunami, tidak berpotensi tsunami. Nah, ini 15 data, kemudian ini gempa yang dirasakan juga sama. Oke, jadi sebenarnya API yang dihasilkan atau yang didapat dari API public dalam hal ini adalah BMKG, dia menyediakan data-data sih untuk kita manfaatkan di aplikasi kita gitu. Tanpa kita harus datang ya, atau kita bikin sensor ke seluruh Indonesia gitu ya, capek-capek lah. Mendingan manfaatin ini aja. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menarik data yang ini ya, yang gampang dulu. Yang ini ke dalam Unity. Ini saya paling skip dulu untuk bahasan tentang format data JSON. Kita coba langsung aja telaah gimana cara narik data yang seperti ini gitu. Baru setelah itu mungkin kita akan coba belajar tentang JSON itu sendiri. Oke, ini yang akan data kita nanti akan tarik. Nah ini, kalau kita lihat sebenarnya untuk format JSON sendiri ini bahasanya lumayan manusiawi sih kalau menurut saya. Pertama, eh, ya ini gempa ya. Gempa itu ada 12 atribut atau 12 informasi. Kalau kita buka, ya terdiri dari tanggal, jam, date time, sampai shake map sini. Kemudian ke atasnya lagi, ini adalah info gempa. Jadi secara struktur itu dia gini, terus ya gini, dia gini, kemudian dia baru menampilkan semua ini gitu. Nah, jadi kenapa tadi saya tekankan secara struktur, karena nanti kita akan coba membuat model data atau model kelas model yang hubungannya harus sama banget sama struktur dari data JSON ini. Di Unity ya, kayak di Unity-nya. Oke, baik. Oke, kita langsung masuk ke Unity. Kita akan coba mengembangkan sistem retrieve-nya dulu. Baik, kita bikin project yang barunya dulu. Misalkan namanya apa ya? Ya, ini kayaknya kebutuhan untuk menarik data doang, peragaan. Jadi nggak perlu saya ke lempar ke 3D. Jadi mau ini juga sebenarnya nggak masalah sih gitu. Terus nggak usah mainin rendering aja, standar aja. Ini saya coba tarik apa ya? Get get API data. Public data. Oke, sip. Ya, mungkin ini rada lama. Ya, oke. Sambil menunggu eh yang saya ini ya loading, kita akan coba lihat dulu dari eh ya yang ini. Ya ini tadi ada tiga ya. Kita tapi pakainya cuma yang awal doang, yang gempa paling terakhir. Kemudian ini ada API sholat gitu. Nah, API sholat ini teman-teman bisa dapetin dari api.myquran.com V2 sholat. Kalau mau di trace sih untuk base URL-nya sendiri ini ya silakan ini diakses saja. Tapi saya mau langsung ke sini nih. Mau langsung ke URL pull request. Nah, ini sini. Nah, jadi yang disediakan sama API api.myquran itu eh, parameternya adalah jadwal, kemudian garing ID lokasi, tahun, bulan, dan tanggal.
Untuk lokasinya, nah ini untuk lokasinya kita bisa lihat dari sini. Nah, kita cek dulu ya ini ya. Semua. Oke, ini endpointnya semua. Oke, kita cek masuk ke sini. Ah, ini. Nah, ini dia. Ini data API yang diberikan sama API My Quran. Kita copy aja, kita lempar ke sini biar nggak terlalu pusing lihatnya ya. Nah, ini dia. Jadi ada ada ya gini susunannya. Ada satu datanya, di sini ada tiga variabel atau tiga key, status boolean ya true, request, kemudian ini data. Nah ini dia datanya. Yang ke nol datanya kayak gini. Nah kalau seperti ini tipe datanya dia itu collection gitu. Jadi si data ini dia memiliki berapa ya? Dia memiliki banyak ya. Wow. Ya sebutlah 500 ya. Ada 500 data gitu si data ini tuh gitu. Nah, jadi masing-masing dari 500 itu kalau dibuka ID lokasi, ID lokasi, ID lokasi, ID lokasi gitu. Jadi kalau yang seperti ini ya, request pet ini bukan tipenya collection enggak. Kalau collection selalu ya untuk pemrograman dia ditandai sama kurung gini nih, kurung siku gini. Ini collection. Kalau ini request enggak kan, kurawal biasa aja. Makanya datanya cuman ya cuman satu doang, yaitu gini gitu, pet aja. Nah sekarang kalau kalau seperti ini ya kita bisa lihat sih lokasi ya. Daripada nyari Bandung di sini, mendingan di sini aja deh nyari Bandungnya. Nah ini ada nih Bandung, Bandung. Oke, ini ada Kabupaten Bandung. Ini Kabupaten Bandung Barat. Nah ini Kota Bandung. Kota Bandung berarti ID-nya ini ya. Nah ini segini datanya. Berarti 1219. Oke. Nah, kalau kita tarik, kita bikin nah ini 1219 udah saya ini kan. Tahunnya 2025 bulan 10 tanggal 29 misalkan ya sekarang. 29. Kemudian saya akses ini gitu. Oke. Masuk ke sini dan ke sini dan ke sini. Nah, ini dia. Jadi datanya udah muncul ya, imsak sekian. Sekalian ya kalau mau bikin aplikasi buat sahur gitu ya atau buat saum sama buat sholatnya ini udah tersedia. Cuman kembali lagi ya ke etika sebagai developer ya alangkah baiknya kita menyantumkan si providernya nih api.myquran.com seperti yang tadi BMKG gitu. Oke. Oke, Unity-nya ini udah siap. Saya skip dulu yang ini biar kita fokus di konsepnya dulu untuk pengembangan si model datanya. Oke, ya, baik. Nah, oke, nah di Unity hal yang kita nanti akan perlukan kalau saya ngelihat ke yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan coba ngembangin sistem untuk nge-retrieve datanya dulu dari URL sampai sinilah sampai nomor 2 nih. Oke. Nah, secara umum wait wait wait. Iya. Kalau saya di sini punya API, ini API ya. API. Wah, ini belum disiapkan nih. Ini API, kemudian nanti ini adalah Unity-nya. Terus nanti di Unity ini kan kita biasanya bekerja pakai scene ya. Oke, kemudian kita bekerja alah, pakai scene. Nah, nanti di sini kita akan bikin bangun model datanya. Jadi ini scene, scene. Kemudian di sini ini sebenarnya script sih. Script untuk model datanya aja gitu. Model data. Nah, ini ya di sini. Oke. Kemudian nanti di scene juga kita akan punya script lagi yang sifatnya mono behavior. Mono lah ya. C sharp mononya di sini gitu. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan bikin tadi ya sistem untuk nge-retrieve-nya. Pertama, sebenarnya untuk nge-retrieve ini sampai dapetin data string ini nggak perlu banget sampai model data. Ini kita hanya cuman siapkan dari sisi mononya dulu aja. Nah, ini C sharp nih. Oke, jadi ini akan nempel di scene nih. Kemudian nanti dia akan dapat URL-nya. Nah, ini.
Otomatis URL yang tadi atau API yang tadi itu kita akan tarik datanya ke Unity. Mungkin biar kebayang sih sebenarnya nanti yang ditarik data ke Unity itu yang ini. Nah, ini dia. Jadi string ini dari awal sini sampai terakhir ini akan kita munculkan di dalam debuggingnya Unity. Nah, di sini. Oke, jadi itu target kita. Oke, pertama saya akan bikin objek. Misalkan saya kasih nama data manager aja. Data manager. Kemudian saya bikin folder kerja saya dulu. Misalkan ya ini nama nickname-nya. Kemudian ada folder baru di sini, scripts. Ya, nah itu saya bikin engine-nya dulu ya. Misalkan ini adalah tarik API data script. Nah, ini. Oke. Saya nggak hafal scriptnya. Jadi saya akan coba cari di Google. Ya, saya buka dulu. Kemudian saya coba cari deh ke Google dulu gimana caranya narik data ya. Unity get URL ya API ya, get URL API. Oke, nanti pakai pakai namespace namanya em, networking. Nah, ini code-nya. Jadi ya nanti sifatnya pakai si fungsinya pakai coroutine ya, nggak pakai fungsi biasa. Jadi dia nanti di sini akan mainkan threads-nya gitu. Dia nggak mungkin masuk di threads utama nih. Jadi dia akan minggir dulu untuk menjalankan atau narik data si ini. Karena asumsinya yang ditarik tuh ya mau itu size-nya kecil ataupun besar sekaligus, ya sekalipun gitu ya, tetap dia harus main masuk ke thread yang lain gitu. Makanya numerator ini pas sih gitu. Oke, ini script untuk engine-nya. Dia butuh mono behavior karena ini kan datanya dari sini ya, dari mono ya, scriptnya. Nah, ini dia. Script. Nanti si dia itu ditempel ke scene. Baik. Kayaknya biar enak saya tempel dulu aja deh, biar nggak lupa. Oke. Nah, itu dia. Baik. Oke, ya. Nah, pertama ya ini terserah sih teman-teman mau bikin apa si URL-nya itu, URL-nya atau API-nya ya, atau API-nya itu mau dia sebagai variabel global atau dia sebagai variabel lokal gitu yang nantinya diisi ya enumerator ini gitu. Get API JSON atau data. Nah, ini. Atau mau di sini gitu bikinnya si apa si ininya, si API-nya. Oke, untuk percobaan awal mendingan kita simpan di sini aja API-nya dan kita tarik API datanya adalah ini. Nah, ini dia. Nah, ini API-nya ya, teman-teman. Saya simpan di sini. Oke, beres. Kemudian, ya ini. Saya juga nggak hafal tadi ya skripnya. Jadi saya lihat aja langsung sini. Oke, dia pakai request, kemudian pakai using Unity Web Request. Jadi benar dia diambil dari namespace yang ini. Kemudian ya udah saya tinggal ikutin. Di sini ada handlernya banyak, ada yang untuk hasilnya. Jadi dia ketika melakukan request itu nanti hasil di si web request ini bakal jadi banyak. Banyak itu bisa jadi dia connectionnya error, nggak ada internet, atau protokolnya error, misalkan 500, 404 gitu ya. Ya kalau dia error maka yang akan muncul tuh ini gitu. Nah, tapi kalau dia berhasil pakai else-nya, dia akan munculkan ini. Jadi teks atau string yang nantinya bakal ditarik itu adalah teks yang ini gitu. Baik. Oke, saya ini langsung kopas aja lah ya. Kopas, kita pindahin ke sini, masuk ke sini. Ya, mungkin nanti ini ada beberapa yang mesti disesuaikan. Ya, cara solve-nya biasanya kalau di Unity Alt Enter. Nah, ini ya kita tinggal milih nih mau yang mana. Networking. Baik, dah. Kemudian URI-nya, nah ini dia. Nah, ini tuh URI di sini adalah ya, API-nya, alamat API-nya itu gitu. Nah, alamat API kan ini ya, API. Jadi bisa gini, nah bisa gini. Atau teman-teman kalau mau bikin di sini variabel atau parameternya gitu, ya kayak gini. Ini nanti disesuaikan sih sama kebutuhan sistem yang kalian
pakai nanti gitu. Oke, cara manggil ya enumerator bukan get API data gitu ya. Terus ininya API nggak gini. Ini nggak akan error. Tapi ini nggak akan berfungsi apa-apa gitu. Karena ini bukan fungsi void. Ini fungsinya enumerator. Jadi harus kita pakaikan start coroutine. Nah, itu dia. Oke, sip, beres. Nah, kita akan cek, kayaknya ini udah beres untuk bikin sistemnya, dan kita akan coba dapatkan string data dari JSON-nya ini gitu. Baik, kita lihat. Debugnya udah ya, tadi udah ada debug lognya saat error ataupun saat enggak. Nah, ini dia. Ya, oke, yang muncul adalah, nah ini yang muncul. Jadi isi dari web request download handler text itu adalah, nah dari sini ya, dari yang kurawal ini gitu, sampai kurawal terakhir. Nah, sampai kurawal terakhir. Nah, ini sama persis banget dengan data yang kita peroleh dari apa API yang ini. Nah, ini gitu ya. Baik. Oke, jadi intinya mau dia apa berasal dari API sholat, data sholat, ataupun dari BMKG, ataupun dari manapun, cara untuk dia nge-get data URL API-nya itu ya kayak gini aja sih, si ininya ya, si apa sistemnya. Dah beres. Nah, oke. Nah, sekarang data udah masuk nih ke Unity. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita untuk menampilkan data-data ini ke dalam aplikasi yang kita sedang kembangkan. Idealnya kalau kalau di sini ada ada informasi-informasi ini, sudah selayaknya kita bikin sebuah UI yang apa ya, ya kurang lebih ada tanggal, ada jam, sampai ada shake map-nya di dalam aplikasi Unity-nya ini gitu. Oke, kita coba buat dulu UI-nya. Saya buat kanvas. Kemudian biar ini ya, biar rada fleksibel, saya pakai berapa ya? Satu, saya lupa nih kalau untuk masalah yang kayak gini. 1920, 1080 berarti ya, 1080. Ya, seperti itu. Oke, saya akan mulai dengan bikin misalkan data gempa. Oke, ini objek kosong aja sih buat bikin apa ya, parent, biar dia ngumpul di sini gitu data gempa yang tadi gitu. Oke, saya mulai dengan Text Mesh Pro mungkin ya. Oh iya, ini ada. Nah, ini deh, ini harus import dulu. Ini import lagi. Oke, barulah Text Mesh Pro bisa masuk. Oke, sip. Ya, udah compile beres. Nah, ini dia teksnya. Nah, ini. Oke, data gempa untuk anchornya saya bikin dia rada gedean. Nah, itu. Kemudian untuk teksnya, ini kayaknya teksnya dulu aja kali ya. Ini tanggal gitu. Terus nanti di sini ada, misal apa yang ramai ya? Tadi ya, lintang ya, masalah lintang. Terus bujur, iya kayak gitu. Kemudian, ntar saya lupa gimana caranya ya biar ada kalau nggak salah yang namanya komponen untuk nge-layout tuh. Layout, nah ini dia, kayaknya ini ya. Content size filter, grid layout group. Oke, grid layout group. Nah ini, terus saya bikin constraint-nya raw 3. Nah kayak gini. Oke, cell size. Ntar saya kayaknya isikan dulu ini aja deh, tanggal. Ini lintang, ini bujur. Nah ini, kemudian ya mungkin spacingnya di gue ya. Soalnya. Kalau ini ke tengah, nggak bisa. Oke.
Ya paling nanti tinggal bermain di wilayah sini aja. Ish, right, left kali ya. Ya, left, kemudian cell size-nya, yaitu. Nah, segini kayaknya ini nggak perlu gede ya si Y-nya. 50 juga cukup. Atau 70. Oke, udah beres. Ya ini percontohan aja ya untuk desainnya jelek sih. Ya, ini data gempa atau ini judul judul data kali ya. Judul data. Kemudian nanti saya bikin satu lagi. Ini adalah nilainya gitu. Nilai data gitu. Eh, oh jangan pakai ini ya. Mendingan mainin ininya lagi. Nah ini. Nah nanti di sini itu kita akan isikan nilai-nilai yang tadi gitu, nilai yang ini. Nah, ini dia tanggal, lintang, bujur gitu. Coba kalau nggak diparsing, apa yang terjadi? Nah, kita akan coba lihatin ya. Kalau kalau dia nggak diparsing, berarti data yang muncul itu ya gini banget gitu di si tampilannya. Oke, kita lihat report-nya mana Pak nih? Mana ya? Ya, kita lihat lagi. Oke, nah ini dia. Nah, untuk kebutuhan UI sendiri, mungkin saya di sini akan bikin ini aja kali ya untuk bikin region ini UI. Oke, saya bikin dia private tapi bisa diakses ke inspektor Text Mesh Pro. Oh, ini belum ada ya Text Mesh Pro. Berarti saya harus ambil dulu dari sini. Nah, ini Text Mesh Pro UI. Ya, ini adalah value dari tanggal. Kemudian nanti juga ada value dari lintang. Kemudian ada value dari bujur. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba isikan dulu kali ya, biar nggak lupa. Baik, data manager. Nah, ini udah ada. Sebenarnya kalau mau dipisahin juga bisa ya. Jadi ada data manager, ada UI manager gitu. Jadi nggak digabungin gini sih. Buat organisasi aja sih. Ya, ini nilai datanya yang kita tempel-tempelin ke sini. Nah, ini dia. Beres. Oke, baik. Nah, dari sini sebenarnya kita kan udah bisa ngisi ya kalau udah gini tuh. Ini nanti biasanya tinggal diakses itu di tanggal teksnya gitu. Nah, ini dia tipenya string, tinggal diisikan teksnya mau apa nih yang ditampilin di sana. Nah, dia akan bisa tampilkan dalam AI enumerator tentunya ya ketika data semua udah keakses ya, udah di-download sama sistemnya, sama Unity-nya. Baik, di sini. Nah, ini oke. Nah, kalau saya lempar ke tanggal teks kemudian dan datanya adalah, kalau saya coba ini deh. Ya, ini saya sederhanakan dulu pakai string data. Nah, itu dia. Nah, gitu. Hasilnya adalah, ya otomatis dia akan ke bawah apa datanya gitu. Nah, kayak gitu. Nggak akan mungkin kan bikin UI yang seperti ini? Apa mungkin? Ya, sekarang kita akan coba ambil, oh bentar. Berarti kalau udah seperti ini, ya nomor dua kita udah beres. Kita udah bisa dapetin string dari JSON-nya. String dari JSON yang dimaksud itu adalah yang ini. Nah ini dia datanya. Sini. Jadi data yang ada di sini itu adalah, gimana ya ininya? Eh, ini gini, gini. Nah, data yang ada di sini itu adalah, nah ini dari awal, atau bisa nggak ya keambil? Oke, dari sini sampai sini. Tep. Ya, nah inilah datanya gitu.
Nah ini, gempa dirasakan. Walah, nah ini dia. Oke, terakhir nih shake map. Nah ini dia, gitu. Jadi satu string itu dia dari sini sampai ke sini, gitu. Baik. Nah kita lanjutkan untuk, nah parsing. Jadi kegiatan parsing data itu adalah kegiatan motong kali ya, motong-motongin atau ngebelah-belahin gitu. Tanggal nantinya ke tanggal, terus nanti yang apa, yang V lintang itu teksnya diisikan yang lintang gitu. Kemudian yang V bujur dia diisikan juga teksnya sama yang bujur juga gitu. Tapi datanya diambil dari sini gitu. Gitu ya, kebayang ya mungkin. Semoga bisa difahami bahasannya. Nah, sekarang kebutuhan yang kita apa ya, yang kita mau itu gitu. Itu teman-teman harus bikin si apa? Si yang pertama itu adalah model datanya dulu. Model data yang kita coba lihat atau coba kita pelajari dari sini gitu. Nah, ini model datanya dari sini gitu. Nah, di titik ini mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek itu sangat diperlukan untuk membangun model data yang seperti ini. Oke, langsung aja ya contoh. Oke, ke Unity lagi. Kemudian saya bikin satu script. Up. Misalkan namanya data gempa gitu ya, atau model lah, model data. Nah gitu, model data. Jadi saya akan coba bikin satu script ini memiliki beberapa kelas saja gitu. Oke. Nah, ini dia. Untuk membuat model data, sebenarnya kita nggak terlalu perlu ini sih, nggak terlalu perlu menambah behavior. Karena kita nggak juga butuh fungsi start, fungsi update gitu. Ini nggak butuh. Oke, nah yang pertama, ya model data ya. Model data di sini tuh gini ceritanya. Nah, nah ini. Jadi kita harus bisa handle ini dulu nih, data ini. Ini kan dia punya punya apa ya? Punya kedalaman kan. Ini satu, ini dua, dan ini yang mana? Nah, ini tiga kan, tiga tuh sebanyak ini gitu. Nah, kita akan coba apa ya, susur lah pelan-pelan dari paling atas dulu. Nah, dari paling atas kita harus punya satu model datanya. Namanya sih bebas, terserah ini tuh. Oke. Nah, yang kedua masuk. Nah, kita harus punya ini. Nah, kebetulan yang di JSON ini tuh kan namanya key. KEY, key. Yang ini kan value-nya gitu ya. Value-nya. Nah, untuk key ini harus sama persis banget dengan nama variabel di kelas tersebut gitu. Nah, di sini. Nah, jadi model data kan tadi yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang masuk ke sini. Gampangnya gini sih. Sebenarnya public, kayaknya mau public mau enggak juga aman. Public. Nah, ini bla 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 bla. Terus ini adalah info gempa gitu. Info gempa. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal nanti tipe data ininya apa gitu. Oke, jadi yang penting ininya dulu. Oke, sekarang saya masuk nih. Sebutlah yang tadi itu, yang bla 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 ini tuh adalah apa ya? I gempa kali ya, atau jangan I lah. Ini mah apa? In gempa lah. In gempa. Nah, ini. Kita bikin kelas lagi. Berarti di sini itu namanya adalah in gempa. In gempa. Nah, ini dia. Oke. Ini sebenarnya ya kita apa ya, buat struktur kayak gini tuh pasti ngadopnya ke sini gitu. Nah, di dalam info gempa atau ya ini kan harus sama ya, info gempa. Jadi ini nggak ngaruh, bukan ini info gempa I-nya besar, tapi di variabelnya di dalam info gempa ternyata dia ada gempa kecil. Oke, nah di sini ya berarti di dalam info gempa tuh di dalam sini ya, berarti di sini. Berarti ada bla 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 gempa gitu. Ish, kenapa ini? Oke, gempa. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang apa tipe datanya apa? Ya bebas sih. Mau apa ya? Mau data gempa kayak gitu ya. Data gempa, berarti kita harus bikin satu kelas. Namanya data gempa. Nah, itu. Nah, sekarang kalau lihat ke sini lagi,
Buka. Nah, ini data gempa itu, nah ini kan gempa ini kan variabel yang ini ya, yang key yang ini kan. Nah, di dalam si dia, nah ini kelihatan ya, di dalam si gempa ini, artinya di sini berarti ini ada 12 atribut gitu, tanggal, jam, date, time, dan seterusnya. Oke, nah sekarang ini udah bagian paling akhir gitu dari kedalaman yang sebelumnya. Nah dari sini, ini adalah bagian yang paling akhir. Berarti ini adalah tipe datanya udah bukan tipe data buatan lagi, langsung tipe datanya apa sih istilahnya itu primitif. Primitif, yaitu kalau tanggal di sini kita lihat ini adalah string kan, ini string, ini string, ini string. Oh ya, melihat stringnya dari sini aja deh. Nah ini dia, ini string gitu. Ini string, dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Public string tanggal. Nah, tanggalnya nggak gini, atau nggak gini, atau nggak gini gitu. Tapi dia gini. Nah ini, karena tanggal ini, tulisan penulisan tanggal model seperti ini harus sesuai banget sama key yang ada di sini gitu. Oke, gitu ya kuncinya ya. Oke, jam, date, time, coordinates. Kayaknya saya copy paste saja yang bagian sini. Nah ini deh. Oke, jam, date, time, coordinates, oke, coordinates, nah, bintang, aduh, kok bisa ya? Bujur, magnitude, magnitudes, ya, sip, magnitude, kedalaman, wilayah, kemudian potensi, kemudian dirasakan, kemudian shake map. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ya kita lihat lagi ya. Lihat lagi. Ini info gempanya yang dari sini. Nah, ini dari sini ya. Info gempa. Kemudian ada gempa. Kemudian ada tanggal-tanggal jam dan seterusnya dan sampai wilayah sampai segmen. Nah, ini deh. Gitu. Oke. Nah, di sini kan. Ini tuh bagian ini. Nah, jangan lupa teman-teman. Ini yang rada miss. Ternyata untuk satu data utuh kayak gini, dia itu butuh kelas juga gitu. Yang dimana datanya pertamanya adalah info gempa. Jadi ini gitu. Oke, implementasinya gini lah sebenarnya. Ya, public class apa ya? Ya udah data besar gitu ya, data besar. Nah, di sini in public model data berarti model data masuk ya ini apa ya namanya misalkan data. Nah, jadi si data ini adalah yang sebesar ini gitu. Nah, ini atau jangan data deh, data bes lah ya. Data besar gitu, DSR. Nah, gitu. Oke, jadi pembentukan model data dari suatu API ini sangat penting sekali. Kalian bisa runut dia dari paling besar. Ini yang pertama adalah ini berarti data besarnya. Kemudian masuk ke bawahnya, info gempa, variabel ya, variabel info gempa. Nah ini ya, ini kan data besarnya kan. Masuk ke info gempa. Kemudian cek lagi, masuk ke masuk ke gempa. Nah ini. Dan satu lagi masuk ke data gempa. Nah ini. Oke. Nah, ini udah secara struktur udah oke. Nah, sekarang secara akses. Em, Nanti kita akan lihat ya. Apakah seperti gini aja aman? Maksudnya, biasanya kan kalau mau nampilkan data yang bukan dari mono behavior untuk masuk ke hierarki itu kan pakai ini ya. Sistem serializable gitu. Nah, ini. Nanti kita akan lihat sistem serializable-nya di belah mana aja yang data bisa masuk gitu. Baik. Oke, model data udah aman. Nah, sekarang kita gabungkan ke sini. Nah, ini udah bukan gini lagi ya. Ini berarti apa? Ya ini nggak ada. Atau ya udah ini string dulu, empty, ini string empty, ini juga sama string empty. Dah. Nah, sekarang biar rada rapi, ini saya hapus dulu.
Oke. Kemudian di sini saya akan lakukan parsing. Parsing data. Oke. Nah, untuk melakukan parsing data, pertama kita harus buat variabelnya dulu. Variabel dari kelas yang mana? Dari sini. Nah, ini data besar. Karena kita akan mengambil keseluruhan ini gitu. Nah, ini dia. Oke, saya ambil hmm, misal apa ya? Ya serial table aja kali ya, biar kelihatan di inspektor. Karena target kita kan tadi kayak gitu, melihat data ke inspektor. Data besar. Oke, nah ini misalkan bes. Eh, Oke, seperti itu. Perlu dibuat objeknya? Kayaknya perlu deh. Nah, itu. Atau jangan di sini. Buat objeknya berarti di sini aja deh. Di startnya aja. Bes ya sama dengan new. Dah beres. Oke, nah sekarang kita akan masukin keseluruhan data ini, nah ini tadi, ini kan paling gedenya ini ya. Nah ini ke dalam variabel datbus. Oke, di sini ya. Berarti datbus. Oke, sebentar, sebentar. Saya pengen kita cek dulu nih. Kalau di Unity-nya, ini ya kita main unit, masuk Unity. Ini udah save, tapi data datbus itu meskipun di serialized field, ini nggak muncul. Nah, ini nggak ada datbus di sini nggak ada. Biar dia muncul, itu ke sini. Ya paling ya gini ya, dari system serialized field. Nah ini muncul nggak ini? Harusnya nggak muncul karena yang apa atribut yang di bawah-bawahnya nggak di gitu juga nggak di serialize. Sistem serialize itu nggak. Oke, ini saya ya masuk sini, masuk sini, masuk sini. Ya. Nah ini dia. Datbus, datbar, info gempa, gempa. Nah ini. Oke, jadi mesti butuh semua di kalau ini di apa kalau ini di private ya memang nggak akan muncul sih harusnya. Nah, tanggal hilang ya, tanggal hilang. Ya, kalau ini di sistem kayak serialize field muncul emang ya nggak juga ya. Berarti ini emang harus public kita. Dah, beres. Oke, baik. Nanti kita akan coba lihat di inspektor yang tadi apakah data masuk apa enggak. Jadi target kita untuk parsing data itu ada di datbus sama dengan. Nah, ini di awal saya kan nggak mainin asset store ya, atau mainin apa ya, package manager. Jadi nggak mainin ke situ. Jadi ini udah langsung add on ke dari Unity, namanya JSON utility, utility from JSON. Kemudian ini data besar. Jadi from JSON itu dimaksudkan ya dari JSON-nya kita mau nge-deserialize gitu. Kemudian ini tipe datanya si data besar itu apa? Ya udah data besar berarti ya. Nah, kemudian inilah nilai JSON-nya diambil dari data. Nah, gitu. Jadi tadi yang segondolan dari sini sampai ke sini itu kan ini adalah wilayah yang ini tadi nih data ya. Oke, jadi dari sini ceritanya kita akan lakukan deserialized terhadap data yang tadi dengan struktur datanya adalah data besar, sorry, data besar yang ini, nah yang paling gede ya, yang ini. Oke, dan akhirnya nanti dia akan masuk ke database yang ada di sini. Baik, seperti itu jalan ceritanya. Saya nggak tahu nih apa ini error apa enggak, atau datanya nggak masuk. Oke, Bismillah aja lah ya, datanya masuk. Nah, datanya nggak masuk. Masa sih nggak masuk? Oke, kita coba cek ya. Ini, apakah ini harus memang dibikin semacam objek dulu kah gitu, biar dia ya masuk sih. Biar dia jadi objek gitu. Jadi ternyata yang selama ini jadi masalah, ini JSON editor online-nya. Nah, nah ternyata yang jadi masalah itu adalah tingkat kedalaman dari struktur kelas yang kita bangun. Jadi kalau yang code yang sebelumnya kita buat itu kayak gini kan. Nah, ada data besar, ada model data.
Sedangkan untuk datanya itu sendiri itu hanya dari sini kan, info gempa ya, sampai sini doang. Nah, saya cuma mungkin bikin perbandingan aja. Ini nggak akan saya hapus atau nggak akan saya ubah. Tapi ternyata hasil benernya itu adalah kita ngambil dari di bawah data besar. Nah, ini nih, yaitu model data. Ini cuma perbandingan aja ya, MD misalkan. Perbandingan itu maksudnya dengan struktur data yang seperti ini, itu nggak perlu sampai membuat sampai sini gitu data besar ini. Di mana di kelas data besar itu ada model datanya gitu, nggak kayak gitu. Dan ternyata cukup sampai sini aja, sampai si kelas model data yang ada info gempanya gitu. Kita lihat ya. Nah, ini bikin perbandingan aja. Seperti itu. Kemudian saya coba ambil juga dari sini. Nah, ini. MD sama dengan JSON util from JSON, kemudian ininya adalah model data ya, data. Oke, saya save, kemudian masuk ke Unity itu nanti kita bisa lihat bersama bahwa di inspektor itu ada dua variabel dari apa data besar ya kalau nggak salah. Nah ini dia data besar yang ini sama yang dari model data doang. Oke, nah hasilnya adalah gini. Nah, ini ternyata hasilnya. Nah, yang masuk itu ternyata di sini model data. Jadi kalau data apa ya, data strukturnya seperti ini di JSON-nya ya, ternyata kita nggak sampai sejauh yang tadi gitu, nggak sampai data besar ini. Nah, kalau dilihat-lihat kan, ya udah ini data yang paling awalnya itu pasti adalah yang info gempa ini gitu ya. Nah, data info gempa ini variabelnya itu hanya cukup di handle di sini. Jadi ini ya udah saya hapus aja gitu. Nggak perlu pakai ini. Nggak perlu sampai situ gitu. Jadi inilah kelas yang paling atas. Di mana nanti di bawah-bawahnya itu ada info gempa, ada gempa gitu. Ya, ini jadi perbandingannya modelnya gini aja ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Sip. Oke, jadi info gempa ini masuk ke sini, kemudian nanti ada data gempanya yaitu yang ini. Kemudian baru masuk ke sini. Jadi tadi masalahnya hanya di atas-atasnya aja gitu. Oke, baik. Oke, nah kalau udah nyampe ke sini datanya, sebenarnya ini udah parsingnya udah beres gitu. Jadi kegiatan kita yang untuk parsing data dari string itu data modelnya udah kita kembangkan, udah kita selesaikan. Nah, sekarang urusannya adalah gimana caranya biar data yang dari objek ini itu bisa masuk ke UI-nya. Dalam hal ini adalah ke tanggal, kemudian ke lintang dan bujur, gitu ya. Ya, otomatis kita pasti secara logika juga memang datanya harus di sini atau code-nya harus di sini gitu. Nah, ini. Jadi ini data sudah beres parsing gitu. Ya. Nah, ini lempar parsing ke UI. Oke. Nah, untuk VTanggal, tadi kan kita udah nempelin ini ya, VTanggal itu yang teksnya ini. Nah, berarti ini ganti diambil dari kelas ini, sorry dari objek yang ini gitu, tanggal. Di mana ini adalah MD, gempa, info gempa, gempa baru tanggal. MD, info gempa, gempa baru tanggal. Nah, gitu. Karena ini udah bisa dipastikan dia itu ada gitu datanya, yaitu ada di sebelah sini tadi. Oke, lanjut ini saya copy aja biar cepet dot lintang. Kemudian yang ini saya copy juga dot bujur. Nah, seperti itu. Oke, dari sini kemudian kita coba lihat ke, oh ini ada yang error ya. Ah, ya, sip. Ya ini yang tadi ya, yang kita hapus tadi. Wah, masih ada. Oh iya, sip, baik. Udah ya, selesai. Nah, barulah kita tarik ke sini. Nah, itu dia. Sip, dari sini kita udah bisa lihat bahwa untuk tanggal, lintang dan bujur, ini udah datanya udah bisa masuk sama persis
dengan apa yang di apa terletak di JSON ini ya untuk datanya lintang 6,81 ls. Cuman kalau ini titik kali ya sama ya titik BT. Nah, itu sama. Baik. Nah, itu adalah data-data teks yang ada dari JSON. Nah, sekarang di JSON sendiri ini ada shake map. Ada shake mapnya nih, teman-teman. Nah, shake map ini seperti apa sih dia ngegunainnya? Nah, oke, ya, saya ambil API-nya dulu yang tadi BMKG. Nah, ini dia. Nah, terus datanya ini dia berasal dari sini. Nah, ini. Pokoknya ini udah hasil saya riset aja. Hasil saya riset ini. Nah, jadi ini tuh tinggal menggantikan. Nah, ini Teus ya yang tadi saya kopikan. Terus shake map-nya itu ini. Nah, ini dia. Jadi ini tinggal di apa diteruskan aja si Teusnya ke sini gitu. Jadi semacam ini itu adalah base URL-nya. Nah, ini dia. Ini data gempanya gitu. Data gempanya di sini. Nah, data gempa ini ternyata dia berupa gambar ya. Berupa gambar si apa si lokasi terjadinya gempa gitu, titik terjadinya gempanya. Nah, sekarang kita akan masukin satu UI yang nantinya bisa ngehandle data image tadi gitu. Nah, UI-nya apa? Saya juga belum tahu. Mendingan kita coba cari dulu ya code-nya. Karena nanti untuk API gambar itu adalah yang ini gitu. Yang ini. Tinggal nanti kan hanya berbeda data ininya saja ya. Data si apa image-nya aja gitu. Tergantung nanti dari data API yang ini. Karena ini nanti ketika di generate ini akan beda-beda gitu. Ini data terakhir, data terakhirnya. Oke, Unity get image from URL. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya, saya juga nggak hafal sama code-nya. Yang pasti dia tetap pakai enumerator, kemudian untuk ya ini standar sama. Nah, cuman untuk bedanya dengan yang teks tadi adalah karena dia berupa tekstur, image, maka si handling apa variabel untuk tipe datanya juga dia harus berupa tekstur gitu ya. Gitu. Nah, ini code-code-nya. Kemudian ini beres masuk ke sini dia. Tekstur-tekstur. Nah, si apa? Ya ini tuh apa ya? Ya, dia adalah raw image. Nah, ini raw image kemudian dia harus diassign di inspektornya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang saya bikin satu buah UI namanya raw image. Nah, ini saya akan kasih namanya adalah shake map. Shake mapnya mana ya? Oh, ini di sini ya. Shake mapnya ini terletak di tengah misalkan gitu. Terus oh ininya ya si ya kita coba gedein aja ya di ini. Ini apa posisinya jangan di sini. Oh sorry sorry. Ini jangan masuk ke ini ya, jangan masuk ke layout group tapi keluar aja. Nah ini biar dia bisa ke sini. Posisinya cari deh yang bagus. Kemudian rasanya ini tuh gambar square ya. Kayak square ya. Nggak tahu deh. Ya, andai kan itu square lah. Misalkan dia 600 kali 600. Nah, ini dia. Oke, ini bukan raw, bukan image, bukan sprite, tapi dia raw image. Seperti didapat dari referensi yang ini. Kemudian dia harus diassign di inspektor. Nah, berarti kita bikin satu variabel untuk nge-assign aset UI yang itu tuh gitu tadi. Baik, ini ada di data manager. Nah, di sini aja ya. Oke, di atas aja. Serializable. Raw image. Oke, ini apa namespace-nya dari UI. Eh, iya, raw image. Kemudian, nah namanya samain aja deh. Hmm. Biar kopas langsung ya, kopas. Oke, masuk. Kemudian kita coba assign raw image tadi langsung ke inspektor. Karena di sini tadi dimintanya sih langsung assign ya. Nah ini. Eh, nah ini assign langsung. Oke, Unity ini masuk. Kemudian raw image-nya kita masukin. Nah itu nge-assign di inspektor. Saya save, kembali ke code-nya.
Dan code-nya mana ya? Nah, ini masih pakai enumerator dan dia butuh image URL sama ini ya, target raw image. Oke, saya nggak akan pakai ini. Saya bikin normal-normal aja. Sebuah fungsi lagi ya, enumerator. Oke, ambil gambar, misalkan namanya itu. Eh, tapi saya cuma ngasih URL-nya doang. URL check map gitu ya. Nah, itu. Oke, saya langsung kopas aja, gasken, langsung masuk ke sini, nempel ke sini. Ini sesuaikan sama ini ya, ini sama ini. Nah, ini target raw image, berarti dia itu langsung aja lah ambil dari sini ya, raw image. Nah, gitu. Oke, everything is okay. Nah, ini dia data parsingnya di sini ya. Oh, ini parsing nih. Di sini data udah beres parsing. Kemudian, nah di titik sini atau setelah parsing data ini, sebenarnya data shake map dapat ya. Oke, shake map. Oke, nah saya coba lempar pakai enumerator tadi. Jadi ada coroutine di dalam coroutine. Nah, maksudnya ada enumerator di sini kan, yaitu namanya ambil gambar URL-nya. Nah, ini nih URL-nya apa nih? Nah, oke, kembali lagi tadi ada coroutine di dalam coroutine gitu. Jadi nggak masalah ya. Asalkan selama proses pengambilan data ini, kemudian pengambilan data gambarnya, itu dilakukan di bukan di main threads-nya gitu, bukan di eh, jalur utama programnya, tapi dia akan ke pinggir dulu untuk menyelesaikan download datanya dulu gitu. Oke, nggak masalah ya, selama dia enumerator. Oke, nah ini URL-nya, URL segmap-nya. Kita bisa dapat URL segmap ini ya otomatis dari sini gitu kan, dari data yang ada di sini gitu kan. Nah, untuk cara mengakses ini sama persis dengan ini. Jadi MD info gempa gempa sama tanggal. Tanggal. Check map ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita coba lihat dulu data check map ini tuh apa sih isinya. Ternyata data check map itu isinya adalah gini doang. Bukan ini gitu, bukan seluruh ini gitu. Padahal yang harus ditarik itu adalah dari seluruh ini. Nah, sekarang gimana caranya menggabungkan antara data yang diperoleh dari JSON sama ini gitu. Ya ini sebenarnya masalahnya teknis aja sih. Oke, baik. Pertama saya teknis baik menurut saya coba bikin satu private string, kemudian saya bikin dia base URL dan saya isikan nilainya itu gitu. Oke. Nah, nanti base URL ini saya akan lempar dia ke sini. Nah, ini dia. Oke, base URL ditambah, nah itu dia. Karena kenapa bisa kayak gini? Nah, base URL-nya itu sendiri, base URL-nya itu sendiri adalah ini kan. Nah, sedangkan MD, info gempa, gempa shake map itu adalah data yang tadi ya, data yang ini gitu. Nah, ini dia. Nah, ini tadi. Jadi ketika ini, nah ini ya, ditambahkan dengan ini, artinya dia adalah ini, ini ditambah ini gitu kan. Nah, jadi jadi satu satu line of API ini dia udah bener gitu masuk sebagai URL-nya dari ambil gambar ini gitu. Oke, sip. Ya, ini halaman komen aja. Oke, ya semua udah oke, nggak ada yang mesti dikhawatirkan rasanya. Tinggal masalah jaringan doang. Oke, kita coba lihat hasil dari em, ya code yang tadi ya. Nah, ini dia datanya sudah masuk. Oke, sip. Jadi di aplikasi teman-teman ini data ShakeMap udah bisa rilis gitu. Hati-hati dengan URL-nya karena URL di sini itu cuman nama filenya doang ya. Anda harus tambahkan dia dengan base URL-nya. Begitu. Oke, ini sudah, itu sudah. Ya udah, paling seperti itu aja untuk ngambil data API yang BMKG.
Nah, untuk yang tadi kasusnya data sholat, nah dicobain deh. Tapi nanti saya tetap kok akan bikin si paparan apa video yang ini gitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja untuk em, sharing mengenai ngambil data API ke Unity berikut serta data gambarnya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.